Citra duduk di sofa ruang tamu, menatap secangkir teh hangat yang mengepul di tangannya. Sinar matahari sore menembus tirai tipis, menerangi ruang dengan cahaya hangat yang menenangkan. Suasana rumah itu selalu terasa nyaman baginya. Meskipun sederhana, ada kehangatan yang tercipta dari tawa dan percakapan ringan dengan Fatur, suaminya. Mereka menikah 3 tahun lalu, dan meskipun bukan kehidupan yang sempurna, Citra merasa bahagia. Kehidupan mereka stabil, penuh cinta dan saling pengertian. Fatur baru saja pulang dari kantor. Ia membuka pintu dengan langkah agak tergesa, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Senyumnya masih tampak ramah saat menatap Citra, tetapi ada sesuatu di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Citra memperhatikan hal itu, dan jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ada rasa penasaran yang muncul, tetapi ia memutuskan untuk menahan diri. "Hari ini bagaimana, sayang?" tanyanya dengan nada santai. Fatur menaruh tas kerjanya di sudut ruangan dan duduk di kursi dekat meja makan. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. "Lumayan, tapi ada sedikit hal yang membuatku agak gusar." Ia menatap secangkir kopi di tangannya, seolah mencoba mencari jawaban sendiri. Citra mencondongkan tubuhnya ke depan, mencoba menebak apa yang terjadi. Ia tahu Fatur bukan tipe orang yang mudah terbuka ketika sedang resah, tetapi tatapan matanya mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang berat sedang menimpanya. Pekerjaan Fatur memang menuntut, tapi bukan tipe pekerjaan yang biasanya membuatnya terlihat begitu. Ia bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan menengah yang bergerak di bidang teknologi informasi. Fatur dikenal sebagai karyawan yang teliti, profesional, dan sangat berdedikasi. Rekan-rekannya menghormatinya, dan atasannya pun sering memuji kinerjanya. Rumah tangga mereka dan keseimbangan antara pekerjaan serta kehidupan pribadi selalu menjadi prioritas bagi Fatur. Namun, kali ini ada ketegangan yang berbeda, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kelelahan biasa. Citra mencoba tetap tenang. Ia tahu Fatur tidak akan terbuka jika ia merasa ditekan, jadi ia memilih duduk di sampingnya, menepuk tangan Fatur dengan lembut. "Kalau begitu, ceritakan saja apa yang membuatmu gusar," katanya. Suaranya menenangkan namun penuh perhatian. Fatur menatapnya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk perlahan. Ada pergolakan emosi yang jelas di wajahnya, tetapi ia masih berusaha menampilkan ketenangan. Mereka berbicara sebentar tentang hal-hal ringan, percakapan sehari-hari tentang rumah, keluarga, dan beberapa teman. Namun, di balik kata-kata itu, Citra merasakan ketegangan yang semakin menumpuk di udara. Fatur sesekali menatap jam tangan, seolah berusaha menunda pembicaraan yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Citra memahami bahasa tubuh suaminya itu. Ada hal besar yang menunggu untuk diungkapkan, tetapi ia belum siap menerima kenyataan tersebut. Saat senja mulai meredup, Fatur akhirnya menarik napas panjang dan berkata, "Citra, ada sesuatu yang harus aku ceritakan, tapi aku takut ini akan membuatmu marah atau sedih." Citra menatapnya dengan serius. Matanya menyiratkan kesabaran dan pengertian. "Kamu tahu, aku bisa menghadapi apapun selama kita hadapi bersama," jawabnya lembut. Kata-kata itu membuat Fatur sedikit tersenyum, meskipun masih ada bayangan kekhawatiran di matanya. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana tapi hangat, suasana berubah menjadi lebih sunyi. Citra menyiapkan teh lagi, dan Fatur duduk sambil menatap jendela, merenung. Ada sesuatu yang besar menanti, sesuatu yang akan menguji stabilitas rumah tangga mereka. Namun, malam itu mereka tetap menikmati kebersamaan, berbicara tentang masa depan, dan saling meyakinkan bahwa mereka adalah tim yang tak terpisahkan. Di balik ketenangan itu, Citra menyadari satu hal, hidup mereka, meskipun terlihat sempurna, bisa saja menghadapi badai yang tak terduga. Dan badai itu mungkin sudah mulai datang, meskipun malam itu masih tampak damai dan hangat. Citra menatap Fatur dengan mata terbelalak saat suaminya akhirnya berbicara.
Suasana ruang tamu yang hangat tadi mendadak terasa tegang, seperti udara di malam hari sebelum hujan deras. Fatur menundukkan kepala, tangannya menggenggam gelas kopi seolah mencari pegangan di tengah badai emosi yang sedang dialaminya. "Citra, ada sesuatu yang terjadi di kantor," kata Fatur pelan. Suaranya bergetar meski ia berusaha menahan. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, tapi aku harus jujur padamu." Citra merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa itu, sayang? Ceritakan saja. Kita hadapi bersama," jawabnya sambil menggenggam tangan Fatur, mencoba menyalurkan ketenangan padanya. Fatur menghela napas panjang dan menatap matanya. "Pak Surya, bosku, dia memberi ultimatum padaku." Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata. Dia bilang, "Kalau aku tidak menceraikanmu, aku akan dipecat." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Citra tersentak. Perlahan, ia menundukkan kepalanya, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. Maksudmu? Mengapa? Kenapa ini terjadi? Apa salahku sampai harus ada hubungannya dengan pekerjaanmu?" Suaranya nyaris terdengar rapuh, tapi ada nada marah yang samar di belakang kata-katanya. Fatur menunduk, menatap tangannya yang masih menggenggam gelas. "Aku juga tidak mengerti. Aku bingung. Citra, aku tidak pernah melakukan apapun yang membuat ini masuk akal. Aku sudah bekerja keras, profesional, selalu menjaga jarak, tapi..." Suaranya terputus, seperti kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan. Citra menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa seluruh dunia yang ia kenal tiba-tiba berubah menjadi asing. Bagaimana mungkin kebahagiaan rumah tangga mereka tiba-tiba diancam hanya karena pekerjaan? Ia menatap Fatur lebih tajam. "Siapa yang melakukan ini? Bosmu. Apa alasannya?" Fatur menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak Surya," dia bilang, "ada alasan pribadi. Aku tidak tahu detailnya, tapi sepertinya ada kaitan dengan masa laluku." Aku mencoba menolak, tapi dia keras kepala. "Aku takut. Citra, aku takut kehilangan pekerjaan, tapi aku tidak bisa kehilanganmu juga." Citra merasakan campuran marah, bingung, dan sakit hati. Ia memegang wajah Fatur dengan kedua tangannya, menatapnya penuh harap. "Kita harus mencari tahu. Aku tidak akan membiarkan hal ini merusak pernikahan kita. Apapun alasannya, ini tidak masuk akal. Aku tidak akan pergi dari hidupmu hanya karena orang lain menghendaki begitu." Fatur menunduk dan menutup wajahnya dengan tangannya. "Aku ingin percaya begitu, tapi aku merasa terjebak. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi Pak Surya tanpa merusak karierku." Citra menarik napas, menenangkan diri, lalu duduk di samping Fatur. Ia mencoba berpikir logis. Jika bosnya menggunakan alasan pribadi untuk mengancam, berarti ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang harus mereka ungkap. Ia harus mencari tahu siapa dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Perasaan marahnya mulai muncul, bukan hanya untuk Fatur, tetapi juga untuk orang yang berani mencampuri urusan rumah tangga mereka dengan cara manipulatif. "Baiklah," kata Citra tegas. "Kita tidak akan diam saja. Kita hadapi ini bersama. Aku akan menemanimu ke kantor. Atau setidaknya kita cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tidak ada yang berhak menentukan rumah tangga kita tanpa persetujuan kita." Fatur menatapnya dengan kagum dan lega. Ada secercah ketenangan di matanya yang sebelumnya penuh kebingungan. "Kamu selalu bisa membuatku merasa kuat, Citra," ucapnya pelan. Malam itu, meskipun rumah tetap tampak hangat dari lampu yang menyala dan aroma teh yang tersisa, suasana hati mereka berubah. Citra tidak bisa tidur nyenyak karena pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa yang berani memaksakan perpisahan pada rumah tangga mereka, dan apa motifnya? Sementara itu,
Fatur terus memikirkan risiko yang ia hadapi. Ia tahu ada kekuatan yang tidak terlihat di balik ancaman itu, tetapi ia juga tahu satu hal. Citra adalah alasan terkuatnya untuk tetap bertahan. Dengan tekad yang mulai menguat di hati mereka, malam itu menjadi awal dari pergulatan yang lebih besar. Sebuah badai akan datang menghampiri kehidupan mereka, dan Citra tahu bahwa ia harus bersiap untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar masalah pekerjaan. Namun satu hal jelas, mereka tidak akan membiarkan ancaman itu menghancurkan cinta dan rumah tangga mereka. Malam itu, setelah percakapan yang mengguncang, suasana di rumah Citra dan Fatur terasa berat. Citra duduk di tepi sofa, wajahnya memerah bukan karena lelah, melainkan karena kemarahan yang bergolak. Tangannya mengepal, jantungnya berdebar cepat. Bagaimana mungkin seseorang, bos suaminya sendiri, berani mencampuri hidup rumah tangga mereka dengan cara begitu kejam? Rasa marah bercampur bingung memenuhi pikirannya. Fatur, ini gila. Apa hubungannya aku dengan pekerjaanmu? Kenapa bosmu bisa sampai mengancam seperti itu? Teriak Citra, suaranya menggema di ruang tamu yang hening. Kata-katanya tajam, tapi bukan tanpa rasa sakit. Ada rasa takut yang tersembunyi di balik kemarahannya. Takut kehilangan suami yang ia cintai. Fatur menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. Ia mencoba duduk lebih dekat, memegang tangan Citra dengan lembut. Citra, tenanglah. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi percayalah, aku tidak ingin kau terluka. Aku tidak ingin kehilanganmu juga, ucapnya. Suaranya berat namun menenangkan. Citra menarik tangannya dari genggaman Fatur dan melangkah beberapa langkah menjauh. Tenang? Kau bilang aku harus tenang ketika seseorang mencoba memisahkan kita? Ketika bosmu menuntut kau menceraikanku? Apakah kau tahu bagaimana rasanya mendengar itu? Suaranya mulai bergetar, dan matanya berkaca-kaca. Ia merasa seolah seluruh dunia sedang menekan dadanya dari segala arah. Fatur menunduk, merasakan perasaan bersalah yang mendalam. Ia ingin menjelaskan lebih banyak, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Aku tahu, aku juga merasa terjebak. Citra, aku ingin melawan, tapi aku juga takut. Aku takut kehilangan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi aku tidak akan pernah ingin kehilanganmu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi ini, katanya dengan suara hampir putus. Citra menatapnya tajam, perasaan campur aduk di dalam dirinya. Di satu sisi, ia ingin mendukung Fatur, menjadi pilar kekuatan di sisinya. Di sisi lain, ia marah karena merasa diabaikan oleh dunia yang seharusnya adil. Kau takut kehilangan pekerjaan. Tapi aku? Apakah aku tidak penting? Fatur? Apakah hidup kita berdua bisa diatur oleh orang yang bahkan tidak peduli pada perasaan kita? Teriaknya, suaranya pecah. Fatur mencoba mengambil napas dalam dan menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu Citra benar. Kemarahannya wajar. Tetapi ketegangan di antara mereka terasa semakin besar. Bukan karena ketidakpercayaan, melainkan karena ketakutan dan kebingungan yang sama-sama mereka rasakan. Aku mencintaimu, Citra. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak ingin kau meragukan itu. Tapi aku juga harus menghadapi kenyataan di kantor. Aku terjebak, dan aku benci perasaan ini, ujarnya, suaranya penuh kepedihan. Citra duduk kembali di sofa, kepala menunduk, napasnya berat. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi pikirannya terus berputar. Mengapa masalah rumah tangga mereka bisa tercampuri urusan pekerjaan orang lain? Siapa yang memiliki hak untuk memaksa mereka mengambil keputusan seumur hidup? Rasa marahnya bertumbuh, bercampur dengan kekhawatiran. Ia mencintai Fatur, dan ia tahu Fatur mencintainya. Tetapi situasi ini membuatnya merasa dunia di sekeliling mereka berputar tanpa kendali. Diam-diam, Citra menahan air mata. Ia merasa frustrasi, marah pada bos Fatur,
marah pada kenyataan yang tidak adil, dan sedikit marah pada Fatur yang tampaknya pasrah terhadap ancaman itu. Namun, di balik semua itu, ada tekad yang mulai muncul. Ia tidak akan membiarkan hidup mereka ditentukan oleh orang yang tidak berhak. Ia akan mencari jawaban, meskipun harus menghadapi risiko dan menghadapi orang-orang yang berani mencampuri pernikahan mereka. Fatur menatap Citra, melihat mata yang berkaca-kaca dan rahang yang tegang. Ia tahu amarah dan kebingungan Citra adalah cerminan perasaannya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lembut, "Citra, aku minta maaf karena membuatmu merasa seperti ini. Aku tidak ingin kau terluka. Aku akan berusaha mencari cara, dan aku ingin kau tetap bersamaku melewati semuanya." Citra mengangguk perlahan, matanya masih memerah, tetapi hatinya sedikit lebih tenang karena kata-kata Fatur terdengar tulus. Meskipun ketegangan belum hilang, malam itu mereka duduk berdua, berbicara sedikit demi sedikit, saling menenangkan diri. Mereka tahu bahwa badai yang lebih besar akan datang, tetapi setidaknya untuk malam itu, mereka menghadapi pertengkaran batin mereka bersama-sama, memupuk tekad untuk melawan ancaman yang mengintai rumah tangga mereka. Suara jam di ruang tamu berdetak pelan, mengiringi malam yang hening. Di luar jendela, lampu-lampu kota mulai menyala, namun di dalam rumah itu, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Citra dan Fatur tahu bahwa kehidupan mereka yang tenang telah berubah selamanya, dan perjalanan menghadapi badai baru saja dimulai. Hari berikutnya, Citra tidak bisa menahan rasa penasaran dan kekhawatiran yang menggelayuti pikirannya semalam. Setiap kali ia menatap Fatur yang sibuk mempersiapkan berkas kerja, pikirannya melayang pada pertanyaan besar. Siapa Pak Surya sebenarnya? Dan apa alasan dibalik ancaman yang begitu kejam terhadap rumah tangga mereka? Tekadnya mulai muncul. Ia tidak bisa hanya duduk diam, menunggu badai itu menimpa pernikahan mereka tanpa melakukan apa-apa. Setelah sarapan, Citra memutuskan untuk mencari informasi sendiri. Ia mulai dengan mencoba mengingat percakapan ringan Fatur tentang kantor, nama-nama rekan kerja, struktur perusahaan, dan hubungan atasan bawahan. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, sebuah pola yang terasa samar tapi mengindikasikan bahwa masalah ini lebih dari sekadar ultimatum pekerjaan. Citra menghubungi seorang teman Fatur, seseorang yang dipercaya dan cukup dekat dengannya di kantor, meskipun hanya sebatas teman profesional. "Aku cuma ingin tahu, ada apa sebenarnya dengan Pak Surya dan Fatur?" Katanya ada masalah pribadi, tapi aku tidak mengerti detailnya, tanya Citra. Suaranya tetap tenang meski hatinya berdebar. Teman Fatur itu menahan napas sebentar sebelum menjawab. "Citra, ini agak rumit. Ada desas-desus tentang orang ketiga yang terlibat, sesuatu yang menyangkut masa lalu Fatur. Tapi aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Aku cuma dengar kalau bosnya, Pak Surya, sangat protektif terhadap seseorang di kantornya, dan tampaknya itu lebih dari sekadar urusan pekerjaan." Mendengar hal itu, Citra merasakan campuran marah dan penasaran. Orang ketiga? Apa maksudnya? Ia merasa seperti dipaksa menyelidiki sesuatu yang seharusnya bukan urusannya, tetapi rasa ingin tahunya terlalu kuat untuk diabaikan. "Kamu yakin siapa orang ketiga itu?" tanyanya hati-hati, mencoba tidak panik. Teman itu menghela napas. "Aku cuma dengar dari beberapa orang di kantor. Ada seorang wanita, mantan pacar Fatur, namanya Rani. Tampaknya dia masih menyimpan perasaan terhadap Fatur. Dan kabarnya, bos Fatur menuruti keinginan putrinya. Aku tidak tahu seberapa serius, tapi sepertinya inilah alasan di balik ancaman itu." Citra menatap kosong sejenak, mencoba mencerna informasi itu. Mantan pacar Fatur? Dan ternyata ada hubungan keluarga di balik itu? Rasa marahnya kembali memuncak, bercampur dengan kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang menggunakan hubungan keluarga dan masa lalu untuk memaksa orang lain menceraikan istrinya? Ia merasakan darahnya mendidih. Tanpa menunggu lebih lama, Citra mulai menyusun strategi.
Ia tahu bahwa mengetahui fakta lebih banyak adalah langkah pertama. Ia berencana mencari tahu hubungan antara Pak Surya dan Rani, dan sejauh mana mereka terlibat dalam ancaman terhadap pernikahan mereka. Dengan hati-hati, ia mulai menelusuri akun media sosial, informasi publik, dan berita terkait perusahaan. Ia tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal atau berisiko, tetapi informasi yang sahih bisa memberinya pegangan. Sementara itu, Fatur tampak sibuk di ruang kerjanya di rumah, mengetik laporan dan menelpon klien, tanpa menyadari bahwa Citra sedang menyiapkan langkah untuk menghadapi badai yang akan datang. Citra merasa kombinasi antara rasa marah, penasaran, dan cinta membuatnya lebih waspada daripada sebelumnya. Ia tahu satu kesalahan saja bisa membuat situasi semakin rumit, tapi diam saja bukan pilihan. Di sore hari, Citra mendapatkan petunjuk kecil dari teman Fatur yang lain. Ada beberapa pegawai kantor yang melihat interaksi Rani dan Fatur cukup intens, lebih dari sekadar profesional. Kata-kata kecil, tatapan, dan perhatian khusus yang diberikan Rani membuat rumor itu semakin kuat. Citra mencatat semuanya dengan teliti, mempersiapkan diri untuk menghadapi kebenaran secara langsung. Ketika malam tiba, Citra duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka. Ia merasa hati kecilnya bergetar antara marah, sedih, dan tegas. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja," gumamnya pelan. Ia tahu bahwa ancaman Pak Surya dan keterlibatan orang ketiga hanyalah permulaan, dan apa yang terjadi selanjutnya akan membutuhkan keberanian dan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Malam itu, sebelum tidur, Citra memutuskan untuk berbicara lagi dengan Fatur. Ia ingin mereka bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih rumit dari yang pernah mereka bayangkan. "Fatur," katanya lembut tapi tegas, "kita harus hadapi ini bersama. Aku akan mencari tahu semuanya, dan aku tidak akan membiarkan pernikahan kita diatur oleh orang lain." Fatur menatapnya. Ada rasa lega dan kekaguman dalam matanya. Ia tahu Citra tidak hanya cerdas, tetapi juga berani. Bersama, mereka akan menghadapi ancaman yang semakin jelas. Meskipun badai belum muncul sepenuhnya, Citra sudah mulai menyalakan cahaya pertama untuk menyingkap kebenaran, dan langkah itu akan menentukan jalannya konflik yang akan datang. Keesokan harinya, Citra memutuskan untuk menindaklanjuti semua petunjuk yang didapat dari teman-teman Fatur di kantor. Ia merasa bahwa informasi setengah-setengah tidak cukup. Ia membutuhkan kepastian sebelum mengambil langkah lebih jauh. Dengan hati-hati, ia menelusuri latar belakang Pak Surya melalui berbagai sumber publik, mencari koneksi yang mungkin mengaitkan bos Fatur dengan masalah pribadi yang baru saja mereka hadapi. Tidak lama kemudian, sebuah pola mulai terlihat. Dari beberapa sumber yang ia temukan, termasuk informasi publik dan jejaring profesional, Citra menemukan fakta yang mengejutkan. Pak Surya ternyata adalah ayah dari Rani, mantan pacar Fatur. Informasi itu membuatnya tersentak. Segera, semua teka-teki yang semula membingungkan mulai menemukan titik terang. Ancaman terhadap Fatur bukan sekadar masalah pekerjaan. Ini urusan pribadi yang disamarkan sebagai profesional. Citra menutup laptopnya dan menatap langit sore dari jendela rumah. Rasa marah dan terkejut bercampur menjadi satu. Ia merasa terguncang, tetapi tekadnya semakin kuat. Jadi itulah alasannya. Pak Surya menekan Fatur karena Rani belum move on, gumamnya. Ia menghela napas panjang, menenangkan dirinya dari perasaan campur aduk yang muncul. Fakta ini menjelaskan segalanya. Kenapa bos Fatur bersikap keras? Kenapa ultimatum itu terasa begitu pribadi dan tidak masuk akal? Selanjutnya, Citra berusaha memahami motif Rani. Dari beberapa informasi tambahan yang diperoleh melalui percakapan dengan rekan kantor Fatur, jelas bahwa Rani masih memiliki perasaan terhadap suaminya. Bahkan setelah hubungan mereka berakhir beberapa tahun lalu, Rani tampaknya tidak bisa melepaskan Fatur sepenuhnya. Ia menggunakan ayahnya, Pak Surya, sebagai alat untuk memanipulasi situasi, memanfaatkan posisi ayahnya yang memiliki otoritas terhadap Fatur di tempat kerja.
Citra merasa darahnya mendidih. Ia tidak menyangka bahwa orang bisa begitu licik dalam campur tangan kehidupan rumah tangga orang lain. Ia merasakan marah, tapi juga ada rasa perlindungan yang luar biasa terhadap Fatur. Ia tahu ia harus bertindak cepat sebelum manipulasi Rani dan ayahnya berkembang lebih jauh. Sore itu, Citra mengajak Fatur duduk di ruang tamu, dengan tenang namun tegas. "Fatur, aku menemukan sesuatu," katanya. Ia menatap suaminya, memastikan tatapannya serius. "Pak Surya adalah ayah Rani, mantan pacarmu. Dan tampaknya, Rani masih ingin mendekatimu. Aku tidak tahu sejauh apa mereka bekerja sama, tapi mereka jelas memanipulasi situasi untuk memisahkan kita." Fatur menatapnya dengan kaget. Ia menutup mulutnya sejenak, memproses informasi itu. "Jadi, itulah alasannya. Aku selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada pekerjaan yang sedang menekan aku. Tapi aku tidak menyangka sampai sejauh ini. Aku benci kalau cinta masa lalu bisa mengancam pernikahan kita," ucapnya, nadanya penuh campur aduk antara marah dan putus asa. Citra menggenggam tangan Fatur erat-erat. "Kita harus hadapi ini bersama. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengatur hidup kita, apalagi orang yang jelas-jelas menggunakan hubungan pribadi dan kekuasaan untuk manipulasi." Tekadnya terdengar tegas, dan Fatur menatapnya dengan rasa kagum. Ia merasa lega, tetapi juga semakin sadar bahwa masalah yang mereka hadapi jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Malam itu, Citra tidak berhenti memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa menghadapi Pak Surya dan Rani secara langsung akan berisiko, tetapi ia juga tahu bahwa membiarkan mereka melanjutkan manipulasi adalah hal yang lebih berbahaya. Ia mulai menyusun strategi mental, bagaimana menghadapi Rani yang masih menyimpan perasaan, dan bagaimana mengkonfrontasi Pak Surya yang menempatkan kekuasaan profesionalnya di atas pernikahan Fatur. Di sisi lain, Fatur mulai menyadari bahwa masalah ini bukan sekadar tekanan pekerjaan, tetapi serangan terhadap fondasi rumah tangga mereka. Ia merasa campur aduk, marah pada ayah mantan pacarnya, takut kehilangan pekerjaan, dan bersyukur memiliki Citra yang tegas dan cerdas. Malam itu, mereka duduk berdua, membicarakan kemungkinan langkah-langkah selanjutnya, menguatkan satu sama lain, dan mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi yang akan datang. Citra menyadari satu hal, fakta mengejutkan ini, meskipun membuatnya marah dan terkejut, juga memberikan kejelasan. Kini ia tahu siapa musuh mereka, apa motifnya, dan bagaimana mereka memanfaatkan kelemahan yang ada. Dengan informasi ini, Citra siap untuk menghadapi konflik selanjutnya, dengan tekad untuk melindungi pernikahan mereka dari manipulasi yang berbahaya. Malam itu, meskipun ada ketegangan, ada rasa keyakinan yang tumbuh di dalam hati Citra, bahwa ia dan Fatur, bersama-sama, akan menghadapi badai ini dengan tegas. Pagi itu, suasana rumah Citra dan Fatur terasa tegang, tetapi ada nuansa ketegasan yang berbeda. Setelah malam penuh dengan pikiran tentang fakta mengejutkan mengenai Pak Surya dan Rani, Citra tahu bahwa langkah berikutnya bukan hanya tentang mengetahui siapa musuh mereka, tetapi juga memastikan fondasi rumah tangga tetap kuat sebelum badai yang lebih besar datang. Citra memutuskan untuk berbicara dengan Fatur secara terbuka. Ia menatap suaminya yang sedang menyeduh kopi di dapur. "Fatur, aku ingin kita bicara, dari hati ke hati," kata Citra dengan lembut namun tegas. Fatur menoleh, melihat sorot mata Citra yang penuh ketegasan dan kehangatan sekaligus. Ia mengangguk pelan, menyadari bahwa percakapan ini akan menjadi titik penting bagi mereka. Mereka duduk di ruang tamu, saling menatap. Citra memulai dengan nada tenang. "Aku tahu masalah ini berat, dan aku juga tahu ini bukan salahmu. Tapi aku perlu mendengar dari mulutmu tentang apapun yang pernah terjadi antara kamu dan Rani. Aku tidak ingin ada rahasia yang membayangi kita saat menghadapi Pak Surya dan Rani nanti." Fatur menunduk sebentar, menarik napas panjang. "Citra, aku ingin kamu tahu,
Aku tidak pernah menyembunyikan apapun. Rani memang mantan pacarku. Tapi itu sudah lama. Hubungan itu berakhir karena kami menyadari bahwa kami tidak cocok. Aku tidak pernah mencintainya lagi setelah kita menikah. Aku memilihmu karena aku tahu kamu adalah orang yang tepat untukku. Ujarnya, suara berat namun jujur. Citra mendengar setiap kata dengan seksama. Ada kelegaan, tetapi juga tetap waspada. Aku percaya kamu, Fatur. Tapi aku perlu memastikan bahwa tidak ada perasaan lama yang masih memengaruhi hubungan kita. Aku ingin rumah tangga kita aman dari manipulasi atau tekanan eksternal. Aku ingin kita kuat bersama, kata Citra. Tangannya menggenggam tangan Fatur, menyalurkan rasa tegas dan hangat pada suaminya. Fatur mengangguk, menatap mata Citra dengan penuh ketulusan. Aku janji, Citra. Aku mencintaimu sepenuhnya. Rasa sayangku padamu jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ada di masa laluku. Aku tidak ingin ada yang memisahkan kita. Rani hanyalah masa lalu, dan Pak Surya, dia menggunakan posisi dan hubungan keluarga untuk memaksaku. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi, katanya dengan suara tegas, membiarkan ketegangan dan emosi yang ia pendam keluar perlahan. Citra tersenyum tipis, meski hatinya masih berdebar. Mendengar Fatur menegaskan cintanya dan mengakui masa lalunya membuatnya merasa lebih yakin. Percakapan itu bukan sekadar pengakuan, tapi juga penguatan ikatan mereka. Ia merasakan energi positif yang mulai menggantikan kekhawatiran semalam. Baiklah, kata Citra sambil menarik napas panjang. Kalau begitu, kita hadapi ini bersama. Aku ingin kita berdua menyiapkan diri sebelum kita bertemu Pak Surya atau menghadapi Rani. Kita harus satu suara, satu strategi, dan satu tekad. Fatur menatap Citra dengan penuh kekaguman. Ia merasa lega sekaligus bangga memiliki istri yang tegas, cerdas, dan berani menghadapi situasi sulit. Aku bersyukur kamu ada di sisiku, Citra. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati ini tanpamu, ucapnya. Suaranya terdengar tulus dan penuh emosi. Mereka kemudian berbicara lebih panjang tentang langkah-langkah yang mungkin dilakukan. Citra menekankan pentingnya menghadapi situasi dengan kepala dingin dan strategi yang jelas, bukan emosi yang terbawa suasana. Fatur setuju sepenuhnya, menyadari bahwa keterbukaan dan kerjasama adalah satu-satunya cara untuk melawan tekanan yang diberikan Pak Surya. Sore itu, setelah percakapan mereka, suasana rumah terasa lebih ringan meski ketegangan belum sepenuhnya hilang. Citra tahu bahwa ancaman dari pihak luar masih menunggu, tetapi setidaknya mereka memiliki pondasi yang kuat untuk melawan manipulasi dan tekanan yang akan datang. Rasa saling percaya dan cinta mereka menjadi perisai utama. Citra memandang Fatur, merasakan keteguhan dalam hatinya sendiri. Ia sadar, meski badai akan datang, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Kekuatan rumah tangga mereka, cinta, dan kepercayaan yang tulus akan menjadi senjata paling ampuh untuk melindungi hubungan mereka dari intrik dan manipulasi yang mengancam. Malam itu, sebelum tidur, Citra menatap foto pernikahan mereka di meja samping tempat tidur. Ia tersenyum tipis, merasa yakin bahwa dengan komunikasi terbuka dan cinta yang tulus, mereka akan mampu menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Malam itu menjadi momen penting, momen penguatan dan tekad, yang akan menjadi dasar bagi pertempuran emosional dan konflik yang lebih besar di depan mata. Hari itu di kantor Fatur terasa sedikit berbeda. Suasana yang biasanya tenang kini dipenuhi bisik-bisik ringan di antara beberapa pegawai, tatapan yang penuh rasa ingin tahu, dan pergerakan yang lebih waspada dari biasanya. Fatur duduk di mejanya, menata dokumen sambil mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun, ia sudah merasakan ketegangan sejak pagi, ketika Rani masuk ke kantor dengan senyum manis yang terlalu percaya diri, seolah seluruh dunia masih milik dirinya. Rani berjalan menuju meja Fatur dengan langkah anggun, menarik perhatian beberapa rekan kantor. Ia menatap Fatur dengan tatapan yang tidak bisa disalahartikan,
penuh maksud dan pesan yang terang-terangan. "Hai, Fatur. Lama tidak bertemu," katanya. Nada suaranya terdengar lembut tapi penuh insinuasi. Fatur menoleh dengan ekspresi tegas, mencoba menahan emosi. Ia menatap Rani lurus di mata, menandakan batas yang jelas. "Rani, kita sudah berpisah bertahun-tahun. Aku menikah dengan Citra, dan aku tidak ingin ada salah paham di sini. Tolong hargai itu," jawabnya. Suaranya tegas tapi tetap sopan. Rani tersenyum tipis, seolah penolakan itu hanyalah tantangan yang mengasyikkan baginya. "Oh, tentu saja. Tapi aku hanya ingin memastikan kita masih bisa berbicara dekat, seperti dulu," kata Rani, melangkah sedikit lebih dekat. Matanya masih menatap Fatur penuh harap. Fatur menegakkan punggungnya, menarik napas dalam, dan menatap mata Rani tanpa ragu. "Rani, aku menghargai masa lalu kita, tapi masa lalu itu selesai. Aku sudah menikah, dan aku sangat bahagia dengan Citra. Jangan coba mengganggu rumah tangga kami," tegasnya. Suaranya tidak memberi ruang untuk tawar-menawar. Di saat itu, beberapa rekan kantor yang berada di dekat situ mulai menatap mereka dengan rasa penasaran. Beberapa berbisik, menandakan bahwa pertukaran kata ini tidak sepenuhnya rahasia. Rani tampak sedikit terkejut dengan ketegasan Fatur, namun tidak langsung menyerah. Ia mundur satu langkah, menahan senyum tipis yang lebih seperti ekspresi strategi daripada kegagalan. "Baiklah, aku mengerti. Tapi aku rasa ada hal-hal yang harus kamu pikirkan kembali," katanya sambil menatap Fatur sekali lagi sebelum berbalik dan meninggalkan meja. Fatur menutup mata sejenak, menenangkan diri dari emosi yang mencoba menguasainya. Ia merasa lega karena berhasil menahan godaan itu, tetapi juga khawatir tentang bagaimana tindakan Rani akan memengaruhi suasana kantor dan rumah tangganya. Ia tahu bahwa Rani tidak akan berhenti begitu saja. Ia hanya menunggu celah untuk melanjutkan manipulasi. Sementara itu, Citra menerima pesan dari seorang teman Fatur yang bekerja di kantor. Temannya memberitahu bahwa Rani terlihat mencoba mendekati Fatur di kantor pagi itu, dan bahwa beberapa pegawai melihat interaksi mereka. Mendengar kabar itu, hati Citra bergejolak. Ada campuran marah, khawatir, dan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar rumor, aksi Rani nyata, dan rumah tangga mereka bisa terancam jika tidak segera ditangani. Tanpa menunggu lama, Citra memutuskan bahwa ia harus bertindak. Ia tahu bahwa menghadapi masalah ini secara langsung akan lebih efektif daripada menunggu dan membiarkan manipulasi berlanjut. Ia mulai merencanakan strategi untuk menghadapi Rani, dan jika perlu, menghadap Pak Surya secara langsung untuk menegaskan batasan mereka. Malam itu, Citra duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka dan memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa Fatur tetap tegas dan setia, tetapi tekanan dari pihak luar tidak bisa diabaikan. Ia harus memastikan bahwa Rani dan Pak Surya memahami satu hal, rumah tangga mereka bukanlah arena permainan untuk kepentingan pribadi. Di sisi lain, Fatur menghubungi Citra sesaat sebelum pulang dari kantor. "Citra, aku sudah menolak Rani di kantor hari ini. Aku tegas. Tapi aku merasa ini akan berlanjut," ucapnya, nada suaranya lembut namun serius. Citra tersenyum tipis, sekaligus menegaskan tekadnya. "Aku tahu, Fatur. Jangan khawatir. Aku akan menyiapkan langkah kita selanjutnya. Kita hadapi ini bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, tidak Rani, tidak Pak Surya, apapun itu," kata Citra, suaranya penuh keyakinan. Malam itu, keduanya merasa sedikit lega karena Fatur berhasil menahan godaan Rani, tetapi mereka juga sadar bahwa ini baru permulaan. Rani telah menunjukkan bahwa ia masih memiliki niat untuk mendekati Fatur, dan Citra tahu bahwa untuk melindungi rumah tangga mereka, konfrontasi yang lebih tegas akan segera diperlukan. Malam itu menjadi titik awal bagi strategi Citra untuk menghadapi pihak ketiga dengan keberanian, kecerdasan,
dan ketegasan yang akan menjadi senjata utama mereka dalam menghadapi badai yang lebih besar. Hari itu, Citra duduk di ruang tamu, tangannya memegang secangkir teh hangat, namun pikirannya jauh dari rasa tenang yang biasanya hadir. Bayangan Rani yang mencoba mendekati Fatur di kantor semalam terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa Fatur tetap tegas, tetapi ia juga sadar bahwa tekanan dari Rani dan ayahnya, Pak Surya, tidak akan berhenti begitu saja. Setelah beberapa jam merenung, Citra merasakan tekad yang menguat di dalam hatinya. Ia tidak bisa hanya menunggu, tidak bisa diam dan membiarkan rumah tangga mereka terus diuji oleh pihak luar. Ia harus bertindak, dan ia harus bertindak sekarang. Sudah cukup, gumamnya pelan, dengan nada tegas. Aku tidak akan membiarkan mereka memanipulasi kehidupan kita. Citra mulai merencanakan langkahnya dengan hati-hati. Ia tahu menghadapi Pak Surya di kantor tidak akan mudah. Ia harus bersikap tenang, cerdas, dan berani, tanpa terbawa emosi yang bisa merugikan dirinya atau Fatur. Ia menulis di selembar kertas daftar poin penting yang ingin ia sampaikan. Pertama, menegaskan batasan antara rumah tangga Fatur dan urusan pekerjaan. Kedua, mengungkapkan keberaniannya menghadapi manipulasi Rani. Dan ketiga, memastikan Pak Surya memahami bahwa tindakan seperti ini tidak bisa diterima. Sambil menyiapkan mental, Citra membayangkan berbagai kemungkinan reaksi Pak Surya. Ia tahu bos Fatur ini memiliki wibawa dan kekuasaan di kantor, tetapi Citra juga yakin bahwa keberaniannya untuk berdiri tegak dan mengungkapkan kebenaran akan menjadi kekuatan terbesar. Ia mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, tetapi juga memutuskan bahwa ia tidak akan mundur. Ketika sore tiba, Citra berpakaian rapi namun sederhana. Ia ingin terlihat tegas namun tetap berwibawa. Sebelum berangkat, ia menatap cermin dan menenangkan diri. Aku bisa melakukan ini. Untuk Fatur. Untuk rumah tangga kita. Tidak ada yang berhak mengatur hidup kita selain kita sendiri, bisiknya. Rasa takut masih ada, tetapi tekadnya jauh lebih kuat. Di perjalanan menuju kantor Pak Surya, Citra mengulang-ulang poin yang telah ia tulis. Ia membayangkan percakapan yang akan terjadi, nada suara yang harus ia gunakan, dan sikap yang harus tetap tenang namun tegas. Setiap detik dalam perjalanan membuatnya semakin mantap. Ia tahu ini adalah momen penting, momen yang akan menentukan arah rumah tangga mereka. Sesampainya di kantor, Citra meminta berbicara langsung dengan Pak Surya. Seketika, suasana kantor berubah. Beberapa pegawai yang melihatnya masuk menatap dengan rasa ingin tahu, menyadari bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Citra tetap berjalan dengan kepala tegak, langkah pasti, menandakan tekadnya yang kuat. Pak Surya menerima Citra di ruangannya. Ia tampak terkejut melihat istri Fatur hadir secara tiba-tiba, tetapi ekspresinya tetap profesional. Citra, ada apa sampai Anda datang ke sini? Tanyanya. Nada suaranya terdengar formal, tetapi ada sedikit ketegangan yang terselip. Citra menatapnya langsung, tidak tergoyahkan. Pak Surya, aku datang bukan untuk berdebat, tetapi untuk menegaskan satu hal. Rumah tangga Fatur adalah miliknya dan milikku. Tidak ada seorang pun, termasuk Anda atau putri Anda, yang berhak mengatur hidup kami. Aku tahu tentang ancaman yang diberikan kepada Fatur, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Suaranya tegas, namun nada kalem menandakan bahwa ia berbicara dengan penuh kontrol diri. Pak Surya terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa Citra bukanlah orang yang bisa diintimidasi. Ada keberanian dan ketegasan yang terpancar darinya, membuat situasi menjadi tidak nyaman baginya. Citra melanjutkan, aku tahu Rani masih memiliki perasaan terhadap Fatur, dan aku juga tahu Anda mungkin menuruti keinginannya. Tapi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengancam pekerjaan atau pernikahan kami. Kami menuntut agar batas itu dihormati. Pak Surya menelan ludah, menatap Citra dengan campuran rasa terkejut dan respek. Ia menyadari bahwa sikap Citra bukan sekadar amarah sesaat,
tetapi sebuah pernyataan yang tegas dan cerdas. Citra menutup ucapannya dengan satu kalimat yang kuat. Kami siap menghadapi siapapun, termasuk Anda, jika perlu, untuk mempertahankan rumah tangga kami. Tapi kami ingin damai, asalkan batasan dihormati. Setelah percakapan itu, Citra meninggalkan ruang Pak Surya dengan kepala tegak. Rasa lega mulai muncul, meski ia tahu tantangan masih menunggu. Langkah pertamanya telah diambil, dan ia merasa kuat. Di perjalanan pulang, ia menyadari bahwa tindakan berani ini bukan hanya tentang menghadapi musuh, tetapi juga tentang menegaskan harga diri dan cinta yang mereka miliki bersama Fatur. Malam itu, saat kembali di rumah, Citra menatap Fatur dan berkata, "Aku sudah berbicara dengan Pak Surya. Aku menegaskan batas kita. Kita harus tetap bersatu menghadapi semua ini." Fatur tersenyum, memeluk Citra erat. Ia merasa bangga dan lega, mengetahui bahwa Citra adalah pasangan yang tegas, cerdas, dan siap menghadapi apapun demi mereka berdua. Malam itu menjadi awal dari babak baru, konfrontasi yang tidak lagi hanya dari jarak jauh, tetapi langsung dihadapi dengan keberanian dan tekad. Pagi itu, Citra melangkah ke gedung kantor Fatur dengan napas teratur namun hati yang berdebar. Setiap langkahnya terasa berat sekaligus tegas, seolah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi badai yang sudah lama mengintai. Ia tahu bahwa konfrontasi hari ini bukan sekadar formalitas, melainkan pertarungan psikologis yang akan menentukan batas dan wibawa dalam rumah tangganya. Sesampainya di lobi, beberapa pegawai yang melihat Citra datang menatap dengan penasaran. Bisik-bisik kecil terdengar, dan beberapa mata tertuju pada sosok wanita yang berjalan dengan kepala tegak dan aura tegas yang sulit diabaikan. Citra menghirup napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mengingatkan hatinya bahwa tujuan utama adalah melindungi pernikahan mereka, bukan sekadar menunjukkan keberanian. Citra kemudian memasuki ruang Pak Surya. Bos Fatur itu duduk di belakang meja kerjanya. Wajahnya datar namun matanya menyiratkan rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran. "Citra, ada apa sampai Anda datang ke sini?" tanyanya. Nada formal tapi ada nada ketegangan yang tersembunyi. Citra menatapnya lurus, tidak tergoyahkan. "Pak Surya, aku datang untuk membicarakan batasan yang jelas mengenai Fatur dan rumah tangga kami. Aku tahu tentang ancaman yang Anda berikan kepadanya, dan aku tidak bisa membiarkan hal itu berlanjut," ucapnya tegas, dengan nada yang tetap terkontrol namun penuh wibawa. Pak Surya menegakkan badan, matanya menatap Citra dengan serius. "Citra, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Rani adalah putriku, dan tentu saya ingin melindungi kepentingannya," katanya, mencoba menjaga nada formal, namun jelas ada emosi yang terselip. Citra menghela napas, menahan amarah yang mulai muncul. "Pak Surya, saya mengerti sebagai orang tua Anda peduli pada anak Anda. Tapi ini bukan tentang kepentingan pribadi atau perasaan lama Rani. Ini tentang kehidupan dan pernikahan kami. Tidak ada satupun alasan yang membenarkan ancaman terhadap Fatur atau tekanan untuk memisahkan kami." Pak Surya menatap Citra sejenak. Matanya memperlihatkan campuran terkejut, kesal, dan sedikit kagum. Ia tidak menyangka bahwa Citra akan datang secara langsung dan berbicara dengan keberanian yang begitu jelas. "Saya tidak menyangka Anda akan bersikap setegas ini," katanya, suaranya terdengar sedikit berat. Citra melangkah lebih dekat, menegaskan posisinya. "Pak Surya, saya datang bukan untuk berdebat atau membuat situasi menjadi lebih buruk. Saya datang untuk menegaskan satu hal. Batasan kami harus dihormati. Rumah tangga kami bukanlah permainan yang bisa dimanipulasi oleh orang ketiga, apalagi melalui tekanan pekerjaan." Pak Surya menghela napas panjang, menundukkan kepalanya sebentar sebelum menatap kembali Citra. "Citra, saya mengerti apa yang Anda katakan. Tapi Anda juga harus mengerti posisi saya. Saya tidak ingin konflik di kantor ini mempengaruhi semua orang," katanya, suaranya lebih tenang namun masih ada ketegangan yang jelas.
Citra menatapnya, menyadari bahwa ini adalah saat penting untuk menegaskan batas dengan tegas namun elegan. Pak Surya, tujuan saya bukan menimbulkan konflik, tetapi memastikan bahwa integritas pernikahan kami tidak terganggu. Jika perlu, kami siap menghadapi segala konsekuensi, tetapi kami menuntut agar tekanan yang Anda lakukan terhadap Fatur dihentikan. Rumah tangga kami adalah urusan kami sendiri. Pak Surya menundukkan wajahnya sejenak, tampaknya merenungkan kata-kata Citra. Ia menyadari bahwa sikapnya yang tegas namun tidak emosional membuat Citra menjadi lawan yang sulit untuk diabaikan. Ada rasa kagum yang samar, tetapi juga ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Baiklah, Citra, saya akan mempertimbangkan apa yang Anda katakan. Akhirnya ia berkata, suaranya terdengar lebih lembut, tetapi tetap tegas dalam nada formalitasnya. Citra menarik napas panjang, merasa sedikit lega karena konfrontasi pertama ini berjalan tanpa insiden besar. Namun, ia juga sadar bahwa ini baru permulaan. Rasa tegang masih tersisa di udara, dan dinamika antara dirinya, Fatur, Rani, dan Pak Surya belum sepenuhnya selesai. Sebelum meninggalkan ruangan, Citra menatap Pak Surya sekali lagi dengan tegas namun sopan. Terima kasih atas waktunya, Pak Surya. Saya harap kita bisa menjaga batas ini demi kebaikan semua pihak, kata Citra. Langkahnya mantap saat keluar dari ruangan. Di lobi, beberapa pegawai masih menatapnya, menyadari bahwa sosok wanita ini bukanlah orang biasa. Citra berjalan keluar gedung dengan kepala tegak, hati penuh tekad. Ia tahu bahwa menghadapi Pak Surya secara langsung adalah langkah penting, tetapi masih banyak tantangan yang menanti. Malam itu, ia menatap foto pernikahannya dengan Fatur, merasa bangga bahwa mereka mampu menghadapi konfrontasi pertama dengan keberanian, tekad, dan strategi. Beberapa hari setelah konfrontasi pertama, Citra dan Fatur duduk di rumah sambil membahas langkah-langkah mereka selanjutnya. Namun, sebuah panggilan telepon dari Fatur mengubah suasana. Citra, Pak Surya ingin bertemu dan bicara. Dia ingin menjelaskan semuanya, ucap Fatur. Nada suaranya terdengar serius tapi tenang. Citra menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Ia tahu ini bisa menjadi momen penting untuk memahami motif di balik ancaman yang diterima Fatur. Baiklah, kita harus mendengar penjelasannya dengan kepala dingin, jawabnya, meski hatinya berdegup cepat. Beberapa jam kemudian, Citra dan Fatur tiba di kantor Pak Surya. Suasana ruang kerja bos Fatur itu terasa lebih serius dari sebelumnya. Pak Surya menatap keduanya. Wajahnya menampilkan ekspresi campuran tegang, menyesal, dan sedikit terpaksa. Ia mengundang mereka duduk, mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Citra, Fatur, aku ingin jujur kepada kalian, kata Pak Surya. Suaranya berat namun penuh penyesalan. Segala tindakan yang aku ambil, ancaman, tekanan, sebenarnya bukan karena aku ingin menyakiti Fatur atau kalian berdua. Ini murni karena kemauan Rani, putriku. Citra menatapnya dengan tajam, mencoba menangkap maksud dari kata-katanya. Pak Surya, maksud Anda, ancaman itu hanya untuk menuruti putri Anda? Tanyanya, suaranya tegas tapi menahan amarah. Pak Surya mengangguk pelan, menundukkan kepala sejenak. Ya, Rani, dia masih menyimpan perasaan terhadap Fatur. Aku merasa terpaksa memenuhi keinginannya agar tidak menyakiti hatinya. Meskipun aku tahu itu salah. Aku tahu itu salah. Tapi sebagai ayah, aku ingin melindungi anakku. Aku tidak ingin mempermalukannya. Dan aku berharap bisa menyelesaikan ini tanpa membuatnya menderita. Fatur menatap ayah Rani dengan ekspresi campuran marah dan kecewa. Pak Surya, Anda sadar bahwa tindakan itu hampir menghancurkan rumah tangga kami? Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Itu tekanan nyata terhadap pekerjaan dan kehidupan pribadi kami. Bagaimana bisa Anda menuruti kehendak anak Anda dengan mengorbankan pernikahan orang lain? Suaranya tegas,
tapi tetap terkendali. Pak Surya menunduk, menyesal. Aku tahu, Fatur, aku salah. Aku menyesal, sungguh. Tapi aku takut jika aku menolak Rani, dia akan terluka. Aku merasa terjebak antara melindungi anakku dan melakukan hal yang benar. Aku tahu ini bukan alasan yang membenarkan tindakan itu, tapi itulah kebenaran yang aku rasakan. Citra memandangnya, merasakan ketegangan yang tidak hanya bersumber dari ancaman sebelumnya, tetapi juga dari konflik moral yang jelas terlihat di wajah Pak Surya. Ia menyadari bahwa di balik sikap keras bos Fatur itu, ada pergulatan batin yang membuatnya tetap menahan diri untuk tidak mempermalukan putrinya. Dengan nada tegas namun penuh ketegasan, Citra berkata, "Pak Surya, saya menghargai kejujuran Anda. Tapi ini harus jelas. Rumah tangga Fatur dan saya tidak bisa menjadi korban dari konflik pribadi keluarga Anda. Tidak ada alasan, termasuk melindungi perasaan Rani, yang bisa menjadi pembenaran untuk mengancam atau menekan kami." Pak Surya menatap Citra lama, merasakan kebenaran dalam ucapannya. Ia menundukkan kepala, menelan ludah. "Aku mengerti, Citra. Aku janji tidak akan ada lagi ancaman atau tekanan. Aku akan berbicara dengan Rani, menjelaskan batasan yang jelas, dan memastikan tidak ada manipulasi lebih lanjut. Aku ingin menyelesaikan ini dengan cara yang tidak menyakiti kalian lebih jauh." Citra mengangguk pelan, merasa lega tapi tetap waspada. Ia menyadari bahwa pengakuan ini adalah langkah penting untuk mengembalikan keseimbangan. Pak Surya akhirnya jujur tentang motifnya, sekaligus menegaskan bahwa ia tidak ingin mempermalukan putrinya. Konflik moral yang ia alami menjadi kunci penjelasan atas perilaku yang sebelumnya tampak tak masuk akal bagi Citra dan Fatur. Fatur menarik napas panjang, merasakan kelegaan dan rasa frustrasi yang bercampur. Ia menatap Citra, menyadari bahwa pasangan yang tegas, cerdas, dan berani seperti Citra adalah kunci yang membuat mereka bisa menghadapi situasi ini. "Terima kasih, Citra, karena kau selalu ada untukku," ucap Fatur, suara penuh rasa syukur. Citra tersenyum tipis, menepuk tangan Fatur dengan lembut. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, ada rasa lega dan keteguhan baru. Rahasia terungkap, konflik moral Pak Surya jelas, dan batasan telah ditegaskan. Mereka tahu bahwa meski tantangan masih ada, fondasi rumah tangga mereka semakin kuat karena keberanian, komunikasi terbuka, dan cinta yang tulus. Hari itu, suasana kantor terasa tegang sejak pagi. Bisik-bisik pegawai terdengar lebih jelas dari biasanya, dan pandangan penasaran tertuju ke arah ruang kerja Fatur. Kabar bahwa Rani akan muncul di kantor hari ini sudah menyebar, membuat sebagian orang berspekulasi tentang drama yang akan terjadi. Fatur menatap mejanya dengan tegang, sadar bahwa momen ini mungkin menjadi ujian terbesar sejak semua masalah dimulai. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka dengan keras. Rani masuk, langkahnya mantap, tatapannya tajam, dan senyumnya terlalu percaya diri untuk disalahartikan. "Fatur, akhirnya kita bertemu lagi," katanya. Nada suaranya lembut tapi penuh maksud. Seisi ruangan tampak menahan napas. Fatur menoleh, menatap mantan pacarnya dengan pandangan tegas. "Rani, aku sudah jelas. Aku menikah dengan Citra, dan aku bahagia. Aku tidak ingin ada yang salah paham di sini," ujarnya. Nada suaranya tegas tapi tetap terkendali. Rani mendekat, matanya berbinar penuh tekad. "Bahagia? Fatur, kamu tidak bisa mengelak dari kenyataan. Kamu seharusnya milikku. Aku masih mencintaimu, dan aku tahu perasaanmu padaku belum sepenuhnya hilang," katanya. Suaranya hampir bergetar dengan emosi, namun tetap penuh keyakinan. Fatur menegakkan punggungnya, menarik napas panjang, dan menatap Rani lurus di mata. "Rani, tidak ada yang tersisa dari masa lalu itu. Aku memilih Citra karena aku mencintainya. Kau harus menghormati itu. Jangan mencoba merusak rumah tangga kami."
ucapnya dengan nada tegas, menandakan batas yang jelas. Rani tertawa pelan, namun suaranya tajam. Kamu pikir mengatakan itu akan menghentikanku? Aku tahu dirimu, Fatur. Aku tahu kau masih punya rasa untukku. Aku hanya ingin kau jujur pada dirimu sendiri, katanya. Suaranya semakin keras, membuat beberapa pegawai menunduk dan melihat ke arah mereka dengan rasa penasaran. Fatur menatapnya dengan campuran marah dan frustasi. Aku jujur, Rani. Aku bahagia dengan Citra, dan aku tidak ingin ada yang memisahkan kami. Aku menolakmu sekarang, besok, dan selamanya. Rumah tangga kami bukan permainanmu, teriaknya, menegaskan ketegasan dan keseriusan ucapannya. Rani tersentak sejenak, matanya menatap tajam, lalu suaranya berubah menjadi lirih tapi menggigit. Kalau begitu, kau harus tahu, aku tidak akan mundur begitu saja. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali, katanya. Nada suaranya menegaskan tekad yang berbahaya. Situasi menjadi semakin panas. Pegawai yang berada di sekitar mulai menahan napas, sadar bahwa konflik ini tidak hanya melibatkan perasaan pribadi, tetapi juga membawa ketegangan emosional yang bisa mempengaruhi lingkungan kerja. Fatur menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya, namun rasa marah dan frustrasinya memuncak. Di luar ruang, seorang teman Fatur mengirim pesan cepat ke Citra. Mendengar kabar ini, hati Citra bergejolak. Ia merasa marah sekaligus khawatir. Rasa ingin melindungi Fatur dan rumah tangga mereka membuatnya memutuskan untuk turun tangan secara langsung jika situasi semakin tak terkendali. Ia tahu bahwa Rani mencoba memanipulasi perasaan dan situasi, dan ini sudah waktunya untuk menegaskan batas dengan tegas. Citra tiba di kantor beberapa menit kemudian. Ia melangkah masuk dengan kepala tegak, tatapannya menyapu seluruh ruangan, dan matanya langsung tertuju pada Rani. Rani, hentikan omong kosongmu. Fatur adalah suamiku, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan rumah tangga kami. Suaranya terdengar jelas, tegas, dan penuh wibawa. Rani terkejut sejenak, matanya melebar, tapi ia masih mencoba menutupi ketidaknyamanannya dengan senyum tipis. Citra, jangan sok tegas. Kau tidak tahu apa yang aku rasakan, katanya. Suaranya mulai bergetar. Citra mendekat, menatap mata Rani lurus. Aku tidak peduli apa yang kau rasakan. Aku hanya peduli dengan satu hal. Rumah tanggaku aman. Kau harus mengerti batasmu, atau aku pastikan kau tidak akan bisa mengganggu kami lagi. Ucap Citra dengan nada yang dingin namun tegas, membuat seluruh ruangan sunyi seketika. Fatur menatap Citra dengan rasa lega. Kehadiran dan ketegasan Citra seperti perisai yang melindungi mereka berdua. Rani menundukkan kepala sejenak, menyadari bahwa konfrontasi ini bukan lagi permainan baginya. Ada batas yang jelas, dan rumah tangga Citra Fatur tidak bisa diganggu. Ledakan emosi itu menandai titik balik. Konflik yang semula terasa penuh ketegangan kini mencapai puncaknya, dan semua pihak menyadari satu hal. Citra dan Fatur berdiri bersama, tegas, dan tidak akan tergoyahkan oleh manipulasi atau tekanan siapapun. Kantor terasa hening seketika saat Citra melangkah masuk, menatap Rani yang masih berdiri di dekat meja Fatur dengan wajah penuh maksud. Pegawai yang berada di sekitar menahan napas, menyadari bahwa ketegangan yang selama ini membara akhirnya mencapai puncaknya. Semua mata tertuju pada sosok wanita yang tampak tenang namun penuh aura wibawa. Citra. Rani tersenyum tipis, mencoba tetap percaya diri, tetapi ada kilatan ketegangan yang mulai tampak di matanya. Citra, aku tidak bermaksud mengganggu, aku hanya ingin berbicara dengan Fatur, ucapnya. Nada suaranya terdengar manis namun penuh tekanan terselubung. Citra menatap Rani dengan tajam. Langkahnya mantap mendekat. Tanpa ragu, ia berkata dengan suara yang jelas terdengar di seluruh ruangan, "Apakah anak Anda tidak laku, sampai-sampai mau merebut suami orang?" Kalimat itu menggantung di udara, tajam, pedas, dan langsung memecah suasana.
Pegawai yang berada di sekitar menatap dengan terkejut. Beberapa menahan senyum, sementara yang lain tampak tercengang oleh keberanian Citra. Beberapa di antara mereka bahkan saling bertukar pandang, seolah berkata bahwa ini adalah momen yang tak akan mereka lupakan. Rani terpaku sejenak. Wajahnya memerah, matanya membesar. Ia menyadari bahwa semua orang menyaksikan konfrontasi ini, dan kalimat Citra bukan hanya menyakitinya, tetapi juga mempermalukannya secara terbuka. Suasana berubah drastis. Ketenangan yang selama ini ditunjukkan Rani mulai runtuh. Fatur menatap Citra dengan campuran kagum dan lega. Kehadiran dan keberanian Citra seperti perisai yang melindungi mereka berdua. Ia merasa bangga memiliki pasangan yang mampu menghadapi manipulasi Rani dengan tegas dan elegan. Rani mencoba mengangkat dagunya, berusaha mempertahankan wibawanya. "Citra, kau terlalu berlebihan," teriaknya. Suara mulai bergetar, menandakan bahwa kepercayaan dirinya mulai luntur. Citra tidak mengendurkan pandangannya. Matanya menatap Rani lurus. "Berlebihan? Aku hanya mengatakan fakta. Kau mencoba mengganggu rumah tangga kami, dan aku tidak akan diam melihat itu terjadi. Semua orang di sini menyaksikan bahwa batas harus dihormati," kata Citra. Suaranya dingin namun tegas, membuat seluruh ruangan terasa sunyi seketika. Pak Surya yang berada di dekat situasi itu menundukkan kepala sebentar, menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Ia menatap putrinya, yang kini terlihat malu dan kehilangan kendali atas situasi. Semua tindakan manipulatifnya kini terbuka di depan mata publik kantor, membuat Rani tersadar bahwa langkahnya salah dan sia-sia. Beberapa pegawai mulai berbisik di antara mereka. Beberapa tersenyum tipis. Atmosfer yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi campuran antara kagum, terhibur, dan penasaran. Mereka menyadari bahwa Citra bukan sekadar istri biasa. Ia adalah wanita yang berani, cerdas, dan tidak takut menegakkan kebenaran. Rani menunduk, wajahnya merah. Suara hampir berbisik ketika ia mencoba membela diri. Aku tidak bermaksud seperti itu." Namun kata-katanya kehilangan kekuatan, tenggelam oleh kejelasan dan ketegasan Citra. Citra menatap Rani sekali lagi, langkahnya mantap mundur sedikit untuk memberi jarak. Tetapi tatapannya tetap menegaskan satu hal, tidak ada ruang bagi manipulasi atau tekanan dari pihak ketiga. "Aku berharap kau mengerti batasmu sekarang. Jangan coba lagi. Rumah tangga kami bukan tempat untuk permainanmu atau intervensi siapapun," ucapnya, menutup pernyataannya dengan nada tegas yang tidak bisa diabaikan. Fatur mendekat, memegang tangan Citra sebentar, memberikan dukungan tanpa kata. Kehadiran mereka berdua yang bersatu membuat Rani semakin sadar bahwa ia tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Situasi itu menjadi titik balik. Rani, yang sebelumnya percaya diri dan penuh perhitungan, kini berdiri malu di depan semua pegawai. Pak Surya menatap putrinya dengan rasa campur aduk, penyesalan, kesadaran, dan tanggung jawab. Pegawai kantor, meski awalnya hanya penonton, kini menyadari keberanian Citra sebagai simbol ketegasan dan perlindungan rumah tangga. Momen itu menegaskan satu hal bagi semua yang menyaksikan. Keberanian dan ketegasan tidak hanya melindungi rumah tangga, tetapi juga mampu menegaskan batasan yang harus dihormati, bahkan di hadapan tekanan dan manipulasi. Malam itu, setelah kejadian di kantor, Fatur dan Citra pulang dengan rasa lega. Mereka tahu bahwa konflik belum sepenuhnya berakhir, tetapi langkah pertama untuk menegaskan posisi mereka terhadap Rani dan Pak Surya sudah berhasil, dan mereka berdiri teguh bersama. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda. Bisik-bisik pegawai mulai terdengar lebih jelas dari biasanya, dan tatapan penasaran masih tertuju pada Rani, yang sejak kemarin terlihat lesu dan canggung. Keberanian Citra kemarin telah memicu perubahan nyata. Rani, yang sebelumnya percaya diri dan penuh perhitungan, kini tampak malu dan kehilangan aura dominannya. Pegawai kantor yang menjadi saksi ledakan emosi kemarin masih membicarakan kejadian itu di sela-sela pekerjaan. Mereka tidak hanya kagum pada keberanian Citra,
tetapi juga mulai menilai Rani secara kritis. Reputasi Rani, yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan karena statusnya sebagai anak bos, mulai runtuh di mata orang-orang yang bekerja di sekitarnya. Rani mencoba menatap beberapa rekan kerja dengan mata menantang, berharap bisa mempertahankan wibawanya, tetapi tatapan mereka yang dingin dan penuh penilaian membuatnya tersadar. Kekuasaan dan posisi yang selama ini ia gunakan sebagai tameng tidak lagi efektif. Ia mulai merasa terisolasi. Pak Surya pun merasakan dampaknya. Ia yang sebelumnya dihormati karena posisi dan pengaruhnya, kini mulai kehilangan wibawa. Semua orang di kantor menyadari bahwa masalah pribadi keluarga Pak Surya telah terbawa ke lingkungan profesional. Pegawai yang tadinya segan dan patuh kini menatapnya dengan rasa curiga. Bahkan ada yang menahan senyum tipis di balik meja mereka. Di ruangannya, Pak Surya menatap jendela dengan wajah lesu. Ia menyadari bahwa tindakannya memenuhi kemauan Rani tanpa mempertimbangkan konsekuensi telah merusak reputasinya sendiri. Aku salah. Aku terlalu menuruti putriku, dan kini semua orang melihatnya. Aku telah mencampakkan wibawa yang seharusnya aku pegang, gumamnya pelan. Sementara itu, Rani duduk di meja kerjanya. Wajahnya merah, tangannya gemetar, dan ia merasa dunia seakan menekannya dari semua sisi. Ia sadar bahwa semua orang sekarang mengetahui kelemahannya, bahwa usahanya untuk menekan Fatur dan Citra justru membuat dirinya kehilangan rasa hormat di mata kolega. Setiap langkah dan senyum yang sebelumnya dianggap anggun kini terasa canggung dan sia-sia. Citra, yang mengetahui kabar ini dari teman-teman Fatur, tersenyum tipis. Ia merasa lega bahwa keberanian dan ketegasannya berhasil memulihkan posisi rumah tangganya, sekaligus memberikan pelajaran penting bagi Rani dan Pak Surya. Namun, ia tetap waspada. Meski reputasi Rani runtuh, potensi manipulasi masih ada jika dibiarkan. Fatur duduk di samping Citra, menatap istrinya dengan kagum. Citra, kau benar-benar hebat. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini tanpamu, ucapnya tulus, menyadari peran penting yang dimainkan Citra dalam mengamankan rumah tangga mereka. Rani mencoba bangkit, tetapi setiap langkahnya terasa berat. Ia merasakan tatapan penuh penilaian dari rekan kerja, menyadari bahwa ia tidak lagi berada dalam posisi dominan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya kini terdengar hampa dan tidak berpengaruh. Kepercayaan dirinya runtuh secara perlahan, dan rasa malu menjadi nyata. Pak Surya, yang melihat putrinya dalam keadaan demikian, merasakan penyesalan yang dalam. Ia menyadari bahwa keputusannya menuruti kemauan pribadi tanpa mempertimbangkan profesionalisme telah berdampak luas. Aku harus memperbaiki ini, tapi bagaimana? Pikirnya, mengetahui bahwa tindakan di masa lalu tidak bisa sepenuhnya dibalikan. Di sisi lain, pegawai kantor mulai berbicara lebih terbuka tentang batasan profesional. Mereka menghormati keberanian Citra dan Fatur, melihat pasangan ini sebagai contoh bagaimana integritas pribadi dan profesional bisa ditegakkan. Sementara itu, Rani dan Pak Surya menyadari bahwa dunia profesional dan sosial mereka telah berubah secara drastis. Momen ini menegaskan satu hal, keberanian untuk menegakkan batas, berbicara dengan tegas, dan bertindak dengan integritas tidak hanya melindungi rumah tangga, tetapi juga memengaruhi persepsi sosial dan profesional di sekeliling. Reputasi yang dibangun dengan kekuasaan atau manipulasi dapat runtuh ketika dihadapkan dengan ketegasan, keberanian, dan kebenaran yang jelas. Malam itu, Citra dan Fatur pulang dengan rasa lega. Mereka tahu bahwa meskipun tantangan belum sepenuhnya berakhir, posisi mereka semakin kuat. Rani mulai kehilangan kendali, dan Pak Surya mulai menyadari akibat dari keputusan yang salah. Rumah tangga mereka semakin kokoh, dibangun atas keberanian, cinta, dan batas yang jelas. Sementara reputasi Rani dan wibawa Pak Surya mengalami titik balik yang tak terelakkan. Beberapa hari setelah reputasi Rani runtuh di kantor, suasana mulai berubah menjadi lebih tenang. Pegawai kantor merasa lega karena ketegangan yang sebelumnya membara mulai mereda. Namun bagi Citra dan Fatur,
Ada satu hal yang belum sepenuhnya selesai. Pengakuan resmi dari Pak Surya mengenai kesalahan yang terjadi dan dampaknya terhadap rumah tangga mereka. Suatu sore, Pak Surya menghubungi Fatur dan Citra, meminta pertemuan di kantornya. Fatur menatap Citra, mengangguk pelan. Ini kesempatan untuk menutup masalah dengan jelas, katanya. Citra mengangguk, merasakan ketenangan namun tetap waspada. Mereka tahu bahwa klarifikasi ini penting untuk mengakhiri konflik dan menegaskan batas yang sehat antara urusan pribadi dan profesional. Di ruang kerja Pak Surya, suasana awalnya kaku. Pak Surya menatap mereka dengan wajah serius, namun terlihat ada beban emosional yang ia bawa. Fatur, Citra, aku ingin berbicara dari hati ke hati, katanya. Suaranya terdengar tulus dan agak berat. Citra menatapnya dengan tenang, sedangkan Fatur menunggu dengan ekspresi tegas namun siap mendengar. Pak Surya melanjutkan, aku menyadari kesalahanku. Aku terlalu menuruti keinginan putriku Rani tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rumah tangga kalian. Aku membawa urusan pribadi ke ranah profesional, dan itu salah. Fatur mengangguk perlahan, mendengarkan dengan serius. Citra menahan napas sejenak, menyadari bahwa pengakuan ini adalah langkah penting bagi semua pihak. Pak Surya menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Aku ingin meminta maaf, bukan hanya karena tekanan yang terjadi pada Fatur, tapi juga karena situasi ini mempermalukan kalian berdua, terutama di hadapan pegawai kantor. Aku seharusnya menjaga profesionalisme dan batasan dengan jelas, bukan membiarkan emosi dan kepentingan pribadi memengaruhi keputusan. Citra merasa lega, tetapi tetap menekankan batas yang harus dihormati. Pak Surya, kami menghargai permintaan maaf Anda. Yang penting sekarang adalah memastikan batas itu tidak akan dilanggar lagi. Rumah tangga kami dan pekerjaan Fatur tidak boleh dicampur dengan urusan pribadi putri Anda atau siapapun, kata Citra. Suaranya tegas namun sopan. Pak Surya menunduk sebentar, kemudian mengangguk setuju. Aku mengerti, Citra. Aku berjanji akan memperjelas batas antara urusan profesional dan urusan keluarga. Aku akan memastikan Rani memahami konsekuensi dari tindakannya dan tidak akan mengganggu kalian lagi, katanya. Nada suaranya terdengar tulus. Fatur menarik napas panjang, merasa lega sekaligus bangga. Terima kasih, Pak Surya. Aku menghargai keberanian Anda untuk mengakui kesalahan. Aku harap ini menjadi titik awal untuk memperbaiki hubungan profesional di kantor tanpa tekanan pribadi lagi, ujarnya. Pak Surya menatap Fatur dan Citra, lalu tersenyum tipis. Aku berharap kita bisa menutup bab ini dengan damai. Aku menyadari bahwa keberanian dan ketegasan kalian telah mengajarkan aku pelajaran penting, bahwa urusan pribadi tidak boleh mencampuri profesionalisme, dan bahwa keberanian untuk menegaskan batas itu sangat penting. Citra menepuk tangan Fatur sebentar, memberikan dukungan penuh. Mereka saling bertukar pandang, menyadari bahwa rumah tangga mereka semakin kokoh setelah semua badai yang melanda. Konflik yang awalnya mengancam kini menemukan resolusinya melalui komunikasi terbuka, permintaan maaf yang tulus, dan pengakuan batas yang jelas. Pak Surya kemudian menambahkan, aku juga akan berbicara dengan Rani secara langsung. Ia harus memahami batas dan menghargai keputusan Fatur dan Citra. Aku ingin semua ini menjadi pelajaran bagi keluarga kami, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Citra tersenyum tipis, merasa lega. Itu keputusan yang bijak, Pak Surya. Dengan begitu, tidak hanya hubungan profesional terjaga, tetapi juga integritas rumah tangga kami terlindungi. Setelah pertemuan itu, suasana kantor perlahan kembali normal. Pegawai mulai bekerja dengan tenang, Rani terlihat lebih introspektif, dan Pak Surya mulai menata kembali wibawanya dengan cara yang lebih profesional dan bijaksana. Bagi Citra dan Fatur, pertemuan ini menjadi simbol keberhasilan mereka dalam menghadapi tekanan, mengamankan rumah tangga, dan menegaskan batas yang sehat. Malamnya, saat kembali di rumah, Fatur memeluk Citra erat.
Citra, tanpa keberanianmu, aku tidak tahu bagaimana kita bisa melalui semua ini, ucapnya tulus. Citra tersenyum, menepuk punggung Fatur, dan berkata, kita selalu bersama. Dan kini, semuanya mulai kembali pada jalurnya. Hari itu menjadi titik penting. Konflik telah diselesaikan dengan baik, batas-batas telah ditegaskan, dan rumah tangga mereka semakin kokoh, dibangun atas keberanian, komunikasi terbuka, dan cinta yang tulus. Pagi itu terasa ringan di kantor Fatur. Suasana yang biasanya penuh ketegangan kini berubah menjadi normal, bahkan hangat. Pegawai menyapa satu sama lain dengan senyum, dan bisik-bisik tentang drama sebelumnya sudah berganti dengan topik pekerjaan. Semua orang menyadari perubahan signifikan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Rani, yang sebelumnya selalu menimbulkan kegaduhan, memutuskan untuk pergi dari kota. Ia menyadari bahwa posisinya di kantor sudah tidak lagi relevan, dan upayanya untuk menekan Fatur dan Citra hanya membuat reputasinya runtuh. Dengan keputusan itu, Rani meninggalkan semua drama di belakangnya, membawa pelajaran pahit namun penting tentang batasan dan konsekuensi. Pak Surya, di sisi lain, mulai menata kembali profesionalismenya. Ia menegaskan batas antara urusan pribadi dan pekerjaan, dan secara perlahan mengembalikan wibawanya di mata karyawan. Kesadaran akan kesalahan masa lalu membuatnya lebih berhati-hati, dan sikapnya yang jujur serta terbuka mulai mendapatkan kembali rasa hormat dari para pegawai. Fatur tetap di perusahaan, dengan reputasi yang bersih dan tidak ternoda oleh konflik yang sempat terjadi. Ia merasakan lega dan puas karena keberanian Citra telah melindungi rumah tangganya, sekaligus menjaga integritasnya sebagai seorang profesional. Kini, ia bisa bekerja dengan fokus penuh tanpa tekanan dari pihak ketiga atau manipulasi emosional. Di rumah, suasana berbeda. Citra dan Fatur duduk bersama di ruang tamu, secangkir teh hangat di tangan, saling menatap dengan senyum puas. Semua badai yang menerpa rumah tangga mereka tampak seperti bayangan masa lalu yang perlahan memudar. Mereka telah melewati ujian yang tidak mudah, dan kini kekuatan cinta mereka semakin nyata. Citra menepuk tangan Fatur sebentar, tersenyum lembut. Fatur, kita berhasil. Semua masalah itu sudah selesai. Aku merasa lega dan bahagia karena kita tetap bersama, tanpa ada yang bisa memisahkan kita. Fatur menarik Citra ke pelukannya, menatap matanya dengan hangat. Citra, aku beruntung memilikimu. Keberanianmu, ketegasanmu, dan cintamu membuat kita kuat. Aku tahu, tidak ada yang bisa menggoyahkan rumah tangga kita, ujarnya tulus. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Kehidupan rumah tangga mereka kembali normal, bahkan lebih hangat dari sebelumnya. Mereka saling mendukung dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi, menyadari bahwa semua ujian yang mereka lalui justru memperkuat ikatan di antara mereka. Beberapa kali, Citra dan Fatur merenungkan kejadian yang menimpa mereka. Mereka sadar bahwa keberanian untuk menghadapi konflik, komunikasi yang terbuka, dan ketegasan dalam menegakkan batas adalah kunci yang membuat rumah tangga mereka selamat. Tidak ada ruang bagi manipulasi pihak ketiga atau tekanan yang bisa merusak fondasi cinta mereka. Rani, yang pergi dari kota, meninggalkan pesan singkat kepada Pak Surya. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji untuk memperbaiki diri. Namun bagi Citra dan Fatur, kepergiannya berarti kebebasan penuh dari ancaman yang pernah menghantui mereka. Mereka bisa bernapas lega, mengetahui bahwa bab yang menegangkan telah tertutup rapat. Di kantor, Fatur kembali menjalankan tugasnya dengan tenang. Pegawai menghormatinya tidak hanya sebagai profesional, tetapi juga sebagai sosok yang berhasil menjaga integritas dan rumah tangganya di tengah ujian. Pak Surya pun merasa lega karena hubungan profesional dan pribadi kini berada pada jalurnya. Di rumah, Citra dan Fatur duduk di balkon, menikmati sore dengan pemandangan kota yang tenang. Angin sepau-sepau menyentuh wajah mereka, seolah membawa pesan bahwa semua badai telah berlalu. Fatur menatap Citra,
memegang tangannya erat. Aku yakin, Citra, selama kita bersama, tidak ada yang bisa menggoyahkan cinta kita, katanya, suara penuh keyakinan. Citra tersenyum, menatap matanya. Aku juga yakin, Fatur. Kita sudah melewati banyak hal, dan semua itu membuat kita lebih kuat. Rumah tangga kita aman, cinta kita tak tergoyahkan, jawabnya, penuh keyakinan dan ketenangan. Malam itu, mereka menutup hari dengan rasa damai. Tidak ada lagi ketegangan, ancaman, atau manipulasi. Hanya ada mereka berdua, cinta yang tulus, dan keyakinan bahwa rumah tangga mereka akan selalu bertahan. Babak sulit telah selesai, dan hidup mereka kini berjalan pada jalur yang jelas, tegas, dan penuh cinta. Rani pergi, Pak Surya memperbaiki wibawanya, Fatur tetap bersih dan profesional, dan yang terpenting, Citra dan Fatur semakin kuat sebagai pasangan. Fondasi rumah tangga mereka kini tak tergoyahkan, dibangun atas keberanian, komunikasi, dan cinta sejati. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.